Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga tetap semangat, sehat, dan ceria ya. Nah, sebelum belajar, kita ingatkan dulu tentang adab belajar. Yang pertama, niat, selalu berdoa, menyimak dengan tenang dan duduk tenang, bersungguh-sungguh, berwudu, dan mencatat ilmu. Nah, setelah ini kita doa dulu, berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar matematika, melanjutkan tentang yang kemarin ya, tentang bilangan bulat. Nah, sekarang waktunya adalah membandingkan bilangan bulat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat itu ada dua cara. Yang pertama, boleh menggunakan garis bilangan, dan yang kedua, menggunakan analisis bilangan. Kalau menggunakan garis bilangan, berarti untuk membandingkan bilangan bulat itu kita pakai garis bilangan dan kita lihat letak angka itu di garis bilangannya. Kalau menggunakan analisis bilangan, itu kita lihat dulu jenis angka itu, jenis bilangannya pada soal itu. Apakah di soal itu bilangan positif atau bilangan negatif, atau bilangannya campuran, bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, yang pertama kita bahas yang menggunakan garis bilangan. Jadi, untuk membandingkan bilangan, kita dengan melihat di mana letak bilangan itu pada garis bilangan. Nah, di garis bilangan, semakin ke kanan letak angka, semakin besar nilainya. Jadi, angka yang di sebelah kanan itu lebih besar nilainya daripada angka yang di sebelah kiri. Dan semakin ke kiri letak angka, maka nilainya semakin kecil. Jadi angka yang di sebelah kiri itu akan lebih kecil nilainya daripada angka yang di sebelah kanan. Selanjutnya nanti Ustazah jelaskan dengan garis bilangan. Nah, di sini kita lihat semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Contohnya kita mulai dari angka 0 ya misalnya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Ini juga berlaku untuk bilangan bulat yang negatif. Jadi dimulai dari misalnya dari ini, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1. Jadi semakin ke sini nilainya akan semakin besar. Nah, dibandingkan min 6 dan min 1, berarti yang nilainya lebih besar adalah min 1 karena dia terletak di kanan dari
min 6. Dan sebaliknya, semakin ke kiri, nilai bilangan itu akan semakin kecil. Jadi misalnya nih dari angka 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nilainya akan semakin kecil jika bergerak ke arah kiri. Begitu juga dengan yang bilangan bulat negatif. Jadi dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, ini semakin kecil nilainya. Jadi negatif 2 sama negatif 3, nilainya yang kecil adalah negatif 3. Dan nilai yang besar negatif 2. Gitu ya, sudah paham di sini? Contoh. Nah, kita pakai contoh soal biar lebih paham ya. Ini contoh soalnya 1, bandingkan bilangan bulat berikut. 1, min 4 dan min 6. 2, min 3 dan 2. Ketiga, 5 dan 4. Dan ini kita kerjakan menggunakan garis bilangan. Nah, contohnya yang nomor 1 tadi, min 4 dan min 6. Kita lihat dulu letaknya min 4 di mana? Di sini. Dan min 6 di mana? Di sini. Nah, min 4 dan min 6, yang min 4 ini letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan yang dari angka min 6. Nah, min 4 terletak di sebelah kanannya min 6. Jadi min 4 lebih besar dari min 6 karena dia di sebelah kanan dari min 6. Yang kedua, negatif 3 dan 2. Kita lihat angkanya terletak di mana. Negatif 3 di sebelah sini dan 2 di sebelah sini. Nah, negatif 3 ini terletak di kanannya atau di sebelah kirinya angka 2. Nah, kita lihat negatif 3 ini terletak di sebelah kirinya dari angka 2. Berarti negatif 3 terletak di sebelah kiri angka 2, jadi negatif 3 nilainya lebih kecil dari 2. Pokoknya yang di sebelah kiri itu berarti dia lebih kecil daripada angka yang di sebelah kanannya. Kemudian yang ketiga, 5 dan 4. Ini sudah jelas ya, 5 di sini, 4 di sini. Angka 5 di sebelah kanannya angka 4. Maka 5 lebih besar dari angka 4. Paham ya di sini? Oke, nanti kalau tidak paham boleh diulang atau boleh bertanya ke Ustazah. Nah, yang kedua caranya dengan dianalisis bilangan itu. Caranya bagaimana? Cara ini tidak perlu menggunakan garis bilangan, namun harus lihat dulu dengan teliti bilangan-bilangan itu apa aja sih. Nah, kayak gitu ya. Yang pertama, bila yang dibandingkan adalah bilangan positif semua, bila soalnya itu positif semua, maka yang lebih besar nilainya itu adalah bilangan yang angkanya besar. Kalau positif semua, yang nilainya besar itu angka yang besar. Dan bila yang dibandingkan itu adalah negatif semua, jika negatif semua, maka yang nilainya besar itu yang angkanya kecil. Jadi kalau negatif semua, itu yang nilainya besar itu malah yang angkanya kecil. Contohnya min 2 dan min 3, yang lebih besar adalah min 2. Dan yang ketiga, bila yang dibandingkan itu ada bilangan positif dan ada bilangan negatif, maka yang nilainya besar itu pasti adalah yang positif. Ya, seperti itu. Nah, kita pakai contoh soal biar lebih paham.
Nah, ini contoh soalnya sama dengan yang tadi. Bandingkan bilangan bulat min 4 dan min 6, min 3 dan 2, 5 dan 4. Nah, cara menjawabnya tidak perlu pakai garis bilangan, tapi kita lihat angkanya. Min 4 dan min 6, berarti dia adalah bilangan negatif semua. Kalau bilangan negatif semua, berarti yang nilainya lebih besar adalah yang angkanya kecil. Ya. Yang angkanya kecil berarti dia yang nilainya lebih besar. Nah, min 4 angkanya lebih kecil dari min 6. Maka min 4 itu lebih besar dari min 6. Yang kedua, min 3 dan 2. Di sini adalah campuran antara bilangan negatif dan bilangan positif. Ini yang bilangan negatif, ini yang bilangan positif. Nah, kalau campuran, nilai yang lebih besar itu adalah yang bilangan positif. Nah, karena 3 adalah bilangan negatif dan 2 adalah bilangan positif, maka 3 lebih kecil dari 2. Paham ya di sini? Dan yang ketiga, ini bilangan positif, ini bilangan positif. Karena keduanya bilangan positif, maka kita lihat mana yang angkanya lebih besar. Nah, 5 lebih besar dari 4, maka 5 lebih besar dari 4. Seperti itu ya. Jika nanti ada soal untuk disuruh membandingkan, kamu boleh menggunakan garis bilangan atau menggunakan cara ini. Silahkan pilih mana yang menurutmu lebih mudah. Ya, boleh mau lebih. Kalau menurutmu lebih mudah menggunakan garis bilangan, silahkan digunakan garis bilangan. Kalau menurutmu yang digunakan lebih mudah ini, silahkan pakai ini. Paham ya? Oke. Nah, jika belum paham, silahkan diulang videonya. Atau boleh bertanya ke ustazah. Oke. Jadi jika memang tidak paham, tidak perlu malu untuk bertanya. Karena nanti jika tidak paham, yang pelajaran belakangnya pun nanti akan juga tidak paham karena masih berkaitan dengan pelajaran yang berikutnya. Tugasnya adalah mengerjakan latihan soal halaman 10. Mengerjakannya di buku tulis dan diberi cara. Kalau kamu menggunakan garis bilangan, berarti dikasih cara dengan garis bilangan. Digambar dulu garis bilangannya dan diberi keterangan di bawahnya, seperti contoh yang ada di buku itu. Lalu kamu juga boleh menggunakan analisis bilangan. Kalau menggunakan analisis bilangan berarti kasih caranya seperti yang ustazah contohkan di video tadi. Ya, cara mengerjakannya bagaimana? Silahkan pilih salah satu cara yang menurutmu mudah. Apakah garis bilangan? Apakah analisis bilangan? Oke, sudah paham ya? Nanti kalau belum paham, jangan lupa untuk bertanya. Nah, ini sekian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni
بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Tetap belajar yang rajin, selalu murojaah, dan jangan lupa membantu orang tua. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Never say I cannot. Always say I'll try. Jadi jangan pernah berkata aku tidak bisa, tapi selalu berkata aku akan mencoba.